جسدي وروحي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل الأعياد مرسما للخيرات وجعل لنا ما في الأرض جميعا للإمارات وزرع الحسنات. أشهد أن لا إله إلا الله الخالق الأرض والسماوات وأشهد أن محمد الداعي إلى الدين بأوضاع البينات. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والمجتهدين بنصر الدين وإزالة المنكرات. فيا أيها الحاضرون أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز من اتقى وخاب من العصى. وقال الله تعالى في كتاب الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربه من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. Al-Ayah. Hadirin sidang Jumat hamba Allah yang berbahagia, mengawali khutbah Jumat di siang hari nan baik ini, di bulan Ramadan penuh keberkahan ini, di 10 hari terakhir di bulan Ramadan ini, marilah sama-sama kita merenungi betapa besarnya nikmat iman dan nikmat kesehatan yang sampai detik ini masih Allah titipkan pada kita dan keluarga. Bayangkan betapa tidak di hari nan baik ini, di hari Jumat di bulan Ramadan ini, tentunya masih ada saudara-saudara kita yang dengan sengaja atau tidak sengaja belum mampu memenuhi panggilan sholat Jumat kali ini akibat menipisnya nikmat iman yang Allah titipkan pada mereka. Di sisi lain, tentunya juga ada saudara-saudara kita yang terbaring di rumah sakit, terbaring di rumah, tidak punya daya dan kekuatan untuk hadir bersama kita di masjid ini akibat menipisnya nikmat kesehatan yang Allah titipkan pada mereka. Jikalah kita mau membandingkan kondisi kita dengan kondisi mereka, maka patutlah bagi kita untuk mensyukuri sekecil apapun nikmat iman dan nikmat kesehatan yang sampai detik ini masih Allah titipkan pada kita dan keluarga. Dengan mensyukuri nikmat iman, hidup kita semakin sempurna, dan dengan mensyukuri nikmat kesehatan, hidup kita semakin berhati-hati. Semoga saudara-saudara kita yang belum Allah titipkan nikmat iman dan kesehatan tersebut, Allah titipkan nikmat iman dan kesehatan yang lebih baik. Hadirin sidang Jumat hamba Allah yang berbahagia, selain bulan Al-Quran, bulan Allah, bulan Ramadan juga dikenal sebagai bulan Qadar, artinya malam Lailatul Qadar, malam yang lebih baik dari 1000 bulan, khairun min alfi shahrin, atau setara dengan 83 tahun 3 bulan. Rasulullah memberi petunjuk, carilah malam Lailatul Qadar itu di 10 terakhir di bulan Ramadan, di malam-malam ganjil. Alhamdulillah, hari ini kita sudah berada di tanggal 21 Ramadan, dan itu pertanda kita sudah berada di penghujung bulan Ramadan, dan mudah-mudahan kita termasuk pribadi yang Allah izinkan berjumpa dengan malam Lailatul Qadar itu, malam yang istimewa itu, dan mendapatkan keberkahan, keajaiban dalam kehidupan kita dan keluarga. Oleh karena itulah di khutbah Jumat kali ini khatib akan membahas dengan tema siapkan diri meraih Lailatul Qadar. Hadirin sidang Jumat hamba Allah yang berbahagia, pertanyaannya sederhana, kenapa malam itu atau Lailatul Qadar itu dianggap istimewa? Yang pertama, malam itu lebih baik dari 1000 bulan, khairun min alfi shahrin. Hadirin sidang Jumat hamba Allah yang berbahagia, Rasulullah bersedih. Kenapa Rasulullah bersedih? Umur umatnya itu hanyalah singkat, antara 60 sampai 70 tahun. Umru ummati baina sittina was sab'in. Umur umatku itu antara 60 tahun sampai 70 tahun. Berbeda dengan umur umat Nabi-Nabi yang lainnya. Ambillah contoh umur umat Nabi Nuh misalnya, setara dengan 950 tahun. Oleh karena itu, dalam keadaan sedih itu, Allah memberikan satu amalan yang dimana amalan itu kalau berjumpa dengan Lailatul Qadar itu, maka amalannya khairun min alfi shahrin, setara dengan 1000 bulan,
atau setara dengan 83 tahun 3 bulan. Anggaplah 83 tahun. Itu artinya kalau 10 kali Ramadan saja kita berjumpa dengan malam Lailatul Qadar, maka amalan kehidupan kita memperoleh 830 tahun akan kita peroleh. Itu setara dengan umurnya umat Nabi Nuh dan umat Nabi lainnya. Hadirin sidang Jumat hamba Allah yang berbahagia. Oleh karena itu, itulah alasannya kenapa malam Lailatul Qadar itu menjadi sangat penting untuk kita dan keluarga. Yang kedua, malam itu turun malaikat Allah, terutama malaikat Jibril atas izin Allah mengatur segala urusan. Tanazzalul malaikah warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Itu artinya apa? Segala apapun yang kita doakan, yang kita panjatkan, yang kita harapkan di malam Lailatul Qadar itu dengan izin Allah, insya Allah akan terwujud dalam kehidupan kita dan keluarga. Hadirin sidang Jumat hamba Allah yang berbahagia, mudah bagi Allah untuk mewujudkan segala sesuatu dalam hidup ini. Mungkin kita terlilit hutang, mungkin keluarga kita dalam keadaan tidak baik-baik saja, atau anak-anak kita tidak baik dan berbagai macamnya, maka berdoalah, dekatlah kepada Allah. Allah katakan, ud'uni astajib lakum, mintalah kepadaku, sebagaimana tercantum dalam surat Al-Baqarah 186. Ud'uni, mintalah kepadaku. Ya, sesuatu yang tidak kita minta saja diberikan Allah, apalagi sesuatu yang kita minta di malam yang terbaik, di malam Lailatul Qadar itu, insya Allah akan terjadi keajaiban-keajaiban hidup, keajaiban rezeki dalam kehidupan kita dan keluarga. Mudah-mudahan itu menjadi sesuatu yang terwujud dalam kehidupan kita dan keluarga. Yang ketiga, kenapa malam itu dikatakan istimewa? Karena malam itu penuh kesejahteraan sampai terbitnya fajar. Salamun hiya hatta matla'il fajar. Hadirin sidang Jumat hamba Allah yang berbahagia. Oleh karena itu, tanda malam Lailatul Qadar itu dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, matahari pada pagi harinya terlihat putih tanpa sinar. Langit bersih terang bagaikan bulan sedang purnama, tidak dingin dan tidak pula panas. Wajar, luar biasa. Begitulah kalau Allah berkehendak terhadap sesuatu, tidak ada yang tidak mungkin. Begitu juga dalam kehidupan kita. Kalau Allah berkehendak sesuatu yang baik dalam hidup kita, maka sesuatu itu akan terjadi pula dalam kehidupan kita. Hadirin sidang Jumat hamba Allah yang berbahagia, pertanyaannya sederhana, ya, apa yang harus kita persiapkan sebagaimana anjuran Rasulullah? Carilah malam Lailatul Qadar itu di 10 terakhir malam Ramadan, di penghujung bulan Ramadan, di malam-malam ganjil. Apa yang harus kita siapkan? Yang pertama, menghidupkan malam dengan iman dan ihtisaban, iman dan mengharap ridha Allah. Alhamdulillah di masjid kita ini mulai tadi malam sudah laksanakan 10 malam terakhir iktikaf, dan mudah-mudahan semangat itu juga menjadi semangat kita untuk meraih malam Lailatul Qadar, dan mudah-mudahan kita berjumpa dengan malam itu. Yang kedua, memperbanyak doa. Memperbanyak doa kepada Allah, mintalah apapun dalam hidup ini, insya Allah Allah akan kabulkan. Ud'uni kata Allah, mintalah kepadaku, aku akan kabulkan. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Begitu terus minta kepada Allah, dan banyak lagi doa-doa lain yang bisa kita lakukan. Yang ketiga, memperbanyak zikir dan istighfar kepada Allah. Tidak ada satupun di antara kita yang tidak luput dari dosa. Satu kebahagiaan dalam hidup ini, sebelum kematian kita tiba, Allah ampunkan semua dosa dan kesalahan kita. Apalagi di malam itu yang amalannya setara dengan 1000 bulan, maka alangkah istimewanya malam itu, dan mudah-mudahan kita memperolehnya. Lalu yang berikutnya, yang keempat adalah memperbanyak tadarus Al-Quran. Ramadan ini adalah bulan Al-Quran. Basahilah bibir kita dengan bacaan Al-Quran. Rasulullah mengatakan rumah yang tidak pernah dibacakan Al-Quran kal maqbarah, seperti kuburan. Pastilah kita tidak ingin. Bersahabatlah dengan Al-Quran. Kenapa bersahabat dengan Al-Quran? Karena bersahabat dengan manusia hanyalah sampai kematian. Mati kita sudah selesai persahabatan kita. Tapi bersahabat dengan Al-Quran, maka Al-Quran akan menjadi bestie, menjadi teman sejati sampai kelak ketemu Allah. Al-Quran memberikan syafaat bagi para pembacanya, bagi menghafalnya, bagi mengamalkannya. Tidakkah kita tertarik, apalagi di malam-malam yang istimewa tersebut? Yang berikutnya adalah memperbanyak sedekah. Harta kita sebenarnya hanyalah 3. Apa yang kita makan akan jadi kotoran, apa yang kita pakai akan jadi lusuh, apa yang kita sedekahkan itulah menjadi penolong bagi kita.
Ustadz, aku masih punya 5 miliar di tabunganku. Jangan bangga, jangan bahagia. Boleh jadi itu bukan milikmu, milik ahli waris yang akan ditinggalkan. Apa yang telah kita sedekahkan untuk masjid ini, untuk orang sekitar rumah kita dan berbagai macamnya, untuk manfaat kehidupan kita ini, maka itulah yang akan menjadi bekal dunia dan akhirat kita. Hidup ini yang dikenang orang bukanlah banyak atau sedikitnya harta kita, yang dikenang orang adalah cerita kebaikan kita. Oleh karena itu, buatlah cerita yang baik dalam hidup ini yang sangat singkat antara 60 sampai 70 tahun. Kita tidak tahu apakah Ramadan ini menjadi Ramadan berikutnya, ada Ramadan berikutnya, tapi kita tidak tahu pula boleh jadi Ramadan ini menjadi Ramadan terakhir bagi kita dan keluarga. Pastinya kita berharap Ramadan tahun depan kita masih berjumpa dan tahun-tahun berikutnya. Hadirin sidang Jumat hamba Allah yang berbahagia, yang terakhir yaitu i'tikaf di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Marilah sama-sama kita ramaikan masjid-masjid kita, hampir di seluruh masjid di Indonesia dan banyak negara. Mulai tadi malam sudah banyak melakukan i'tikaf, termasuk di masjid kita ini. Mudah-mudahan i'tikaf kita, doa-doa kita Allah kabulkan, dan mudah-mudahan kita meraih kebahagiaan dunia akhirat, menjadi orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang pandai bersyukur. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qawli hadza wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim.